sebab-sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan. Ulang. 9 sebab-sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan. Sebelum melanjutkan materi kita, Abi ingin agar diurutkan kembali apa yang sudah disampaikan kemarin. Ya, sudah 6 disampaikan. Insya Allah hari ini 1 poin, nanti besok malam terakhir tinggal 2 materi terakhir. Oke? Masih ingat? Yang pertama apa, Bu? Kalau bareng-bareng puasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. 2, qiyamul lail, salat malam, baik itu apa namanya? Salat tarawih, witir, tahajud. Yang ketiga, itu nomor 4 tuh. Iya, istiqomah sholat 5 waktu nggak bolong ya, kecuali lagi berhalangan. Yang keempat, zikir setelah sholat. Yang kelima, sedekah, betul. Yang keenam, perbanyak istighfar. Yang ketujuh, hari ini akan kita bahas dari sekian banyak Allah memberikan ampunan, maka ada aktivitas yang jarang dilakukan oleh kita karena iktikaf ini sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang, sebagian umat Islam masih terdengar asing, terdengar aneh, terdengar asing. Apa tuh iktikaf? Ya, ternyata iktikaf di bulan Ramadan itu menjadi penggugur dari dosa-dosa orang yang melakukan iktikaf itu. Akan kita bahas apa tuh iktikaf, bagaimana tata caranya, dan apa manfaat atau keutamaan beriktikaf. Ya, di akhir nanti akan ada pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah lagi. Dapat hadiah nggak? Dapat katanya. Oke. Apa itu iktikaf? Iktikaf berasal dari kata akafa yu'takifu i'tikafan. Ulang, Bu. Akafa yu'takifu i'tikafan. Apa artinya? Artinya berdiam diri. Apa, Bu, artinya, Bu? Berdiam diri. Bukan berdiam diri jadi patung, bukan. Yang dimaksud berdiam diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tata caranya? Tata caranya yang pertama, niat. Apa, Bu? Niat. Boleh dilafadzkan, juga boleh tidak dilafadzkan, yang penting niat. Terus berdiam diri yang dimaksud itu di mana dan berapa lama dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf terbagi menjadi 2. Yang pertama i'tikaf sa'atan, yang kedua i'tikaf jami'an. Apa, Bu? Sa'atan, yang kedua jami'an. Yang dimaksud dengan sa'atan, i'tikaf hanya sesaat. Sesaat yang dimaksud kata Imam Syafi'i itu nggak lama, bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa kurang dari itu. Abi ulang, duduk sejenak di masjid atau di tempat sujud, ini insya Allah kita doakan termasuk tempat sujud. Insya Allah. Saatan, sesaat. Jadi boleh kita i'tikaf sesaat, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Syaratnya bagaimana?
Syaratnya yang pertama niat. Apa Bu? Niat. Niatnya bagaimana? Boleh diniatkan dalam hati, ya Allah, saya niat untuk iktikaf pada saat ini. Sudah, ibu masuk, tapi sebelumnya dalam keadaan berwudu. Apa Bu? Berwudu, dalam keadaan bersih. Berapa lama misalnya? Misalnya habis ba'da maghrib sampai isya, itu kalau ibu niatkan untuk i'tikaf, maka sudah dinilai sebagai i'tikaf saatan. Tapi dengan syarat, dengan catatan, pertama berwudu. Apa Bu? Berwudu dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, duduk tenang, bisa baca Quran, bisa zikir, ini kayak Mas Opung zikir, atau bisa baca buku boleh, tapi tidak boleh yang lain selain itu. Sholat boleh, sholat sunnah boleh. Maksudnya apa? Misalnya datang ke masjid, ke musola, kemudian dia, kalau anak Cirebon bilang moregan tuh nggak termasuk i'tikaf. Ya, bercanda itu nggak termasuk i'tikaf. Tapi kalau duduk tenang sambil zikir, sambil doa, sambil boleh baca buku boleh. Ya, baca buku yang bagus-bagus tentang agama, itu termasuk i'tikaf. Atau tadi baca Quran, ya, ada nih angrona dari mulai ba'da maghrib sampai isya, itu udah sebut i'tikaf. Dengan niat tadi, ya Allah, saya berniat. Boleh ikutin lafaz niatnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ulang. Kok ulang juga? Ya. Nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya, duduk dengan tenang. Berapa lama? Boleh sesaat, misalnya setengah jam sambil zikir. Nih, enak kan Mas Opung misalnya niat itu zikir di sini. Setelah itu selesai, ya sudah, pulang. Apa manfaatnya? Nanti kita bahas di akhir. Kemudian yang kedua, jami'an. Jami'an itu i'tikaf full. Apa Bu? I'tikaf full. Full itu khususnya di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir nggak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana, dia hanya berada di dalam masjid untuk beriktikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Abi makannya? Abi hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun sekitar 10 hari terakhir, walaupun kerja ambil cuti, tanya sama Umi, sekeluarga kita tinggalkan urusan dunia, kita melaksanakan iktikaf di 10 hari yang terakhir. Karena kalau kita tahu manfaat keutamaan dari iktikaf, orang akan merasa rugi kalau tidak beriktikaf. Kenapa kita tidak merasa rugi dan kita tidak merasa sesuatu itu hilang dari kita? Karena kita belum tahu akan manfaat dari iktikaf. Nanti kita bahas di akhir pertemuan kita. Selanjutnya, apa yang hendaknya kita lakukan di dalam iktikaf? Ya, kalau kulum jami'an, keseluruhannya, maka dari mulai malam ke-21 atau hari yang ke-20 masuk ke masjid, kemudian tidak lagi keluar dari masjid. Terus ngapain? Biasanya di beberapa masjid di Jakarta, Bu, di Cirebon mungkin ada beberapa tempat, tapi di Jakarta sudah banyak. Jadi ada masjid yang dipersiapkan, siapa mau iktikaf daftar dulu. Ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang bayar dihitung untuk buka puasa dan sahur, karena tidak kemana-mana, di dalam aja. Nanti ada panitia ketika buka ada yang ngasih makan, ketika sahur udah ada mempersiapkan makan. Jadi tugasnya 10 hari, di hari terakhir 10 hari bulan Ramadan nggak keluar dari tempat masjid itu.
nggak kemana-mana. Kemudian urusannya apa? Udah urusannya mendekatkan diri kepada Allah. Nah di Jakarta itu sudah banyak, tapi di Cirebon Abi belum ada kelihatan ya, tapi mungkin ada. At-taqwa ada ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan selama 10 hari itu ya, ternyata ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi dan para sahabat melaksanakan iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Urusan dunia ditinggalin, urusan bisnis ditunda, urusan pekerjaan dipending. Untuk apa? 10 hari terakhir melaksanakan iktikaf. Kenapa? Karena ternyata di 10 hari terakhir itu menentukan nasib kita setahun yang akan datang. Nih Abi ulang nih, kalau kita tahu manfaat keutamaan dari iktikaf, maka semua orang pasti akan menginginkan dia iktikaf karena menentukan nasibnya setahun yang akan datang. Kecuali Bu, kecuali memang dalam takdirnya, ketika kita dalam kandungan ibu kita, takdirnya tuh cakep. Maksudnya cakep bagaimana? Dia rezekinya lancar, dia mendapatkan keberkahan, dia umurnya panjang, maka tidak iktikaf pun tidak masalah, karena dia memang dalam takdirnya baik, rezekinya lancar. Sekarang pertanyaannya, masalahnya kita tidak tahu setahun akan datang itu apa yang terjadi. Karena ada satu malam yang kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam itu namanya Lailatul Qadar. Oke, Abi bacakan dulu. Kita masuk pada manfaat iktikaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, kita masuk pada manfaat atau keutamaan iktikaf di 10 hari yang terakhir ya. Maka ibu-ibu silahkan niatkan kalau memang sanggup, tapi kalau belum sanggup, yuk niatkan tahun depan full 10 hari iktikaf ya. Abi terus terang, sebelum ada panggilan Masjidil Haram, Abi udah niat mau iktikaf di atas. Bener, udah niat mau iktikaf. Kita iktikaf di Cirebon. Kenapa? Mimi udah nggak ada, Mama udah nggak ada, kita iktikaf di atas. Betul. Tapi apa yang terjadi? Allah punya kehendak lain ya. Abi dipanggil untuk melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Oleh karenanya kita akan bahas tentang iktikaf. Mudah-mudahan ada yang melaksanakan iktikaf menggantikan Abi di musola ini. Tapi Abi dapat kabar, insya Allah Ustadz Budi dan Ustadz Eko akan iktikaf di sini ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, apa manfaat iktikaf? Yang pertama, akan didoakan oleh malaikat agar orang yang beriktikaf itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jadi orang beriktikaf, sebagai Nabi SAW, Nabi menjalankan iktikaf dalam hidupnya karena perintah wajibnya puasa itu pada tahun kedua Hijriah, maka Nabi menemui puasa itu 9 tahun atau 9 kali. Nabi melaksanakan iktikaf 8 kali. Kemudian karena ada halangan,
maka sekalinya itu diganti pada bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Artinya saking pentingnya iktikaf, Nabi melaksanakan iktikaf dalam hidupnya 9 kali. Pentingnya iktikaf. Jadi kenapa yang pertama, orang yang beriktikaf akan didoakan oleh para malaikat agar dosa nih orang diampuni oleh Allah. Dalilnya mana? Abi bacakan nih. Tidaklah seseorang yang duduk di antara kalian menunggu waktu sholat, melainkan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi rahmati dia. Itu baru menunggu waktu sholat. Misalnya sholat isya jam berapa? Jam 7.15. Ibu udah datang ba'da maghrib, udah jauh-jauh duduk, kemudian niat itikaf, maka saat ibu duduk dalam keadaan berwudu, maka saat itu didoakan oleh malaikat, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dan sayangi dia. Itu baru iktikaf saatan sesaat. Bagaimana kalau kita iktikaf full selama 10 hari? Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, akan dijauhkan dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Siapa yang beriktikaf, maka Allah akan jauhkan darinya dari api neraka sepanjang 3 parit. 1 parit itu jaraknya antara barat dan timur. Masya Allah. Dijauhkan dari api neraka sejauh jarak barat dan timur. Masya Allah, 3 kali barat dan timur. Artinya apa? Allah akan jauhkan dari api neraka. Selanjutnya akan mendapatkan keutamaan terutama, yaitu pada malam-malam ganjil ada malam istimewa, yang malam itu kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul. Ada apa dengan Lailatul Qadar? Sehingga hampir semua orang yang paham tentang makna Lailatul Qadar, mereka akan berusaha untuk mendapatkan malam itu. Nabi pernah bersabda, taharrau, cari, taharrau, usahakan, taharrau, buru. Apa itu? Lailatul Qadar, malam Qadar. Karena malam Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Abi mau tanya, 1000 bulan kira-kira berapa tahun? 83 tahun 4 bulan kurang lebih. Usia kita nggak nyampe barangkali usia segitu. Kalau toh nyampe juga biasanya maaf, kalau udah usia sepuh kira-kira enak nggak kalau usia sampai 80 tahun? Kayaknya beda dengan yang muda. Ketika dulu kita usia 20 tahun, 30 tahun, ibu bangun tidur langsung lari tuh. Coba usia sudah berusia 50, 60 tahun, begitu bangun tidur, kira-kira bisa lari nggak? Duduk dulu, anteng dulu, ngelempengin boyok dulu. Iya. Kalau yang masih muda mah, begitu bangun langsung bisa lari. Tapi kalau sudah usia 60, 70, apalagi 80, udah mulai ada penyakit macam-macam tuh. Ya cuci muka dulu, ya. Ngumpul dulu nyawanya dulu. Ada yang begitu bangun langsung ada bintang di atas tuh. Ya Allah, 1 malam kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa dibayangkan? Itu 1 malam, Bu. Ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bahkan kata Ustadz Adi Hidayat, khairum min alfi syahr. Lebih baik itu bukan berarti sama dengan 1000 bulan, tapi bisa jadi 2000 bulan, 3000 bulan kadar malam itu. Oleh karenanya rugilah kalau kemudian kita melewatkan malam itu. Karena malam itu Allah akan menetapkan takdir dari setiap masing-masing kita. Bukankah takdir sudah ditetapkan? Betul. Tapi masalahnya takdir kita tidak tahu setahun yang akan datang. Khawatirnya Pak, takdir setahun yang akan datang, rezeki kita seret, musibah datang beruntun,
kesulitan akan terus datang bertubi-tubi. Kita nggak tahu masalahnya di situ. Maka di malam qadar itu kita minta kepada Allah. Lailah malam qadar itu penetapan takdir. Kalau bahasa Abi, maaf agak kasar, Abi menyebutkan malam qadar itu adalah revisi takdir. Apa tuh revisi takdir? Kalau takdir kita mungkin buruk, kita minta sama Allah, ya Allah, baikkan nasibku. Kalau umur kita mungkin barangkali pas-pasan nyampe setelah Ramadan ini selesai, minta sama Allah, tawil umurana bi taatillah. Moga Allah kabulkan apa yang kita minta. Tapi kalau kemudian tidak dikabulkan, maka minta kita kepada Allah agar kita mengakhiri hidup dengan husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Semuanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Pertanyaannya, ketika itu datang malam qadar, apa tanda-tandanya? Nanti insya Allah moga kita bisa bahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi menyebutkan bocorannya. Bocorannya Nabi menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu adalah muncul hanya setahun sekali. Berapa, Bu? Muncul setahun sekali. Itu pun hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Kapan sering muncul di bulan Ramadan? Di 10 hari yang terakhir. Kapan lagi tepatnya? Di malam-malam ganjil. Kapan kira-kira malam ganjil yang sering muncul? Yang sering muncul dari beberapa hal yang pernah dalam penelitian, itu malam ganjil biasanya malam ke-25 atau malam ke-27. Maka kalau bisa, ibu nggak bisa itikaf full, ya, tidak bisa 10 hari full, maka paling tidak malam-malam ganjil ibu bangun, ibu iktikaf boleh, insya Allah nanti dibuka di sini nih, ya. Ibu ambil air wudhu, silahkan ibu baca Quran, ibu zikir, ibu doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus pada malam-malam ganjil. Kalau kita tidak bisa full, lantas doanya apa? Ibu doa cuman satu yang ibu panjatkan di awalnya. Apa doanya? Doanya adalah ada riwayat sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Saat itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan ada terjadi malam qadar, apa yang harus aku lakukan? Maka kemudian Nabi menjawab, ya Aisyah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan doa. Ternyata doa itu sudah dihafalkan dan dibaca oleh anak-anak kita di sini. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yuk sama-sama. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa jadi na? Itu domirnya untuk bersama. Bagaimana seharusnya kita doa? Silahkan boleh ni untuk aku, tapi juga boleh na untuk bersama-sama. Kalau bisa na lebih baik. Kenapa? Karena kita juga mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah innaka afuun, sungguh engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, ya Allah engkau mencintai pemaafan, wa'fu anna, ya Allah ampunilah kami. Itu doanya. Maka anak-anak bacakan, Allah, gimana bunyinya? Innaka afun tuhibbul afwa. Gitu lah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allah ya Qadir. Oke, Ibu
malam itu minta ampun dulu sama Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Minta ampun, ya Allah, ampun. Nah, setelah itu ibu doa. Doa apa? Silakan doa yang ibu pengen sama Allah. Apa saja silakan. Misalnya kita punya masalah urusan ekonomi, ya Allah berkahkan rezeki kami, ya Allah. Misalnya ada urusan kesehatan, ya Allah berikan kesehatan, ya Allah. Kalau ibu bapak punya urusan sanggutan utang piutang, ya Allah udah capek ditagih utang, ya Allah lunasin. Engkau maha kaya, ya Allah. Bumi langit beserta isinya Engkau punya, ya Allah. Aku cuma minta bagian kecil untuk bisa lunasin utang, ya Allah. Engkau maha kaya. Ibu punya urusan anak, itu urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan apa, minta sama Allah di malam itu. Rugi kita kalau tidak minta kepada Allah, karena kita tidak tahu setahun yang akan datang nasibnya bagaimana kita, termasuk umur kita tidak tahu. Ternyata dalam catatan takdir usia Ustadz Eko disebutkan tuh. Waduh. Tapi minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurnya. Allah kabulkan. Tambahlah setahun lagi dah. Karena berlaku cuma setahun. Setahun revisi lagi, setahun lagi. Maka jangan lewatkan malam-malam qadar yang hanya muncul 1 tahun sekali. Itu pun di bulan Ramadan, itu pun di malam-malam ganjil. Maka kenapa Abi sampaikan, ketika kita sudah diampuni oleh Allah dosanya, nanti malam itu kita otomatis bangun. Bagaimana caranya? Ibu silakan ketika akan malam-malam ganjil, silakan siangnya banyak istirahat. Silakan. Aduh Bi nggak bisa istirahat, nggak apa-apa deh. Kalau gitu malamnya niat untuk bangun. Walaupun mungkin barangkali hanya 1 jam, syukur 2 jam, syukur 3 jam. Malam Bu bangun. Ibu akan merasakan betapa nikmatnya malam itu. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat yang ada di langit turun dipimpin oleh pemimpin malaikat. Siapa? Warruhu fiha. Tafsir menyebutkan warruhu fiha itu malaikat Jibril. Bahkan dalam riwayat itu langit penuh dengan malaikat sehingga rapatnya malaikat turun. Maka tanda-tandanya, waduh, terus terang ibu, kurang lebih dari 15 tahun kami sekeluarga beriktikaf. Apa yang terjadi? Ibu mudah rezeki nanti besok. Apa saja minta sama Allah, termasuk maaf nih, itu Mas Auto Bu, iktikafnya nggak mau di sini, nggak mau di sini. Di mana? Di Jonggol. Itu mau wakwau itu. Itikafnya di mana? Nggak tanggung-tanggung. Itikafnya di Masjidil Haram. Masya Allah. Kenapa? Karena nilainya di sana 700 kali lipat. Maka sengaja tuh mahal-mahal. Karena nanti akan Allah ganti semua apa yang telah dikeluarkan, dihitung sebagai sedekah. Baik, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.